Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir dalam diseminasi saya tentang paradigma budaya positif. Kita itu kan sebenarnya ingin membangun sebuah budaya-budaya itu tidak hanya yang berkaitan dengan kesenian saja, nih ada yang namanya budaya disiplin, budaya membaca dan sebagainya. Nah ini tentang paradigma budaya positif. Dalam budaya positif itu ada konsep intinya, yaitu mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya semua ini mulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi itu memang seharusnya kita bisa menerapkan di dalam kelas ataupun di sekolah supaya bisa tercipta yang namanya budaya positif tersebut. Kita mulai dari yang namanya disiplin positif. Di sini disiplin itu sebenarnya artinya belajar, tetapi di dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya yang namanya disiplin itu kan di sini sudah diartikan belajar, jadi bukan tentang hukuman dan kecenderungan dengan disiplin yang tidak nyaman. Kalau di paradigma kita selama ini kan yang namanya disiplin ya harus manut, harus mulut gitu kan. Ternyata bukan seperti itu. Yang namanya disiplin positif itu lebih kepada belajar untuk mencapai nilai kebajikan yang diyakini atau kebajikan universal yang kita yakini. Nah, yang namanya kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai itu namanya kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa saja? Seperti yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan universalnya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah beberapa contoh dari nilai kebajikan universal yang memang sudah ada di profil pelajar Pancasila, dan kita karena menggunakan kurikulum Merdeka, jadi harus bisa membuat siswa itu atau menuntun. Istilahnya kalau di sini bukan menuntut, kita ganti dengan menuntun, karena kita terbiasa dengan menuntut. Yang benar adalah kita menuntun murid, bukan menuntut tapi menuntun. Kita harus bisa menuntun murid kita menjadi memiliki profil seperti profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian nilai kebajikan universal yang lainnya adalah ini, mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian dan sebagainya sampai dengan pengertian. Ini nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas, mulai dari yang namanya peraturan sekolah atau peraturan kelas diubah menjadi kesepakatan kelas yang mengacu pada nilai kebajikan. Nanti di selanjutnya akan ada. Kemudian kita mulai ke yang kedua, yaitu teori kontrol. Kalau selama ini kita itu menggunakannya teori stimulus respon. Kalau di dalam materi ini budaya positif kita menggunakan lebih kepada teori kontrol. Teori kontrol itu apa? Bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, contohnya ini, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi nanti kita akan praktek berpasangan, Bu Harli dengan Bu Mira dan sebagainya seperti itu, dengan pas dua-dua. Nanti ini kan mempraktekkan ini. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan.
teman Anda atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba kira gini, seperti ini saja gini, kepalan tangan satu. Nah, Bu Harin mengepal tangan, kemudian Bu Mira meminta berusaha untuk membuka kepala tangannya Bu Harin berpasangan seperti itu. Coba Pak Hadia dengan dengan segala sampai tangannya membuka atau tidak membuka, sampai nanti saya bilang stop, apakah ada yang berhasil membuka atau tidak, adakah yang terbuka atau tidak. Coba nanti yuk kita mulai. Yang satu berusaha membuka, berhasil atau tidak? Yang mengepal dunia yang itu uji dipaksa sebagaimana caranya biar membuka. Dikit-dikit ya, boleh yang penting sampai ini kan boleh bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu dan menyuap. Boleh? Terbuka semua atau ada yang tidak terbuka? Ada yang tidak terbuka. Mengapa tidak terbuka? Kontrol dirinya kuat. Iya betul, karena kontrol dirinya kuat. Kalau yang lagi, nah kalau yang terpadahal punya Bu Harin terbuka loh tadi. Kontrol dirinya tidak. Berarti intinya siapa yang menentukan terbuka atau tidaknya itu siapa? Iya, benar diri sendiri. Berarti yang namanya yang berkaitan dengan teori kontrol itu tergantung dari kita sendiri. Ada yang tangan bisa terbuka, itu kan tergantung kita, karena kita di hati nurani itu mau ya udah dibuka saja, jadi terbuka. Kalau yang tidak mau terbuka ya sudah, saya sekuat tenaga untuk mengontrol bahwa tangan ini jangan sampai terbuka. Seperti itu berarti itu tergantung diri kita sendiri. Itu ternyata sama halnya dengan murid kita. Selama ini saya kan mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ternyata ada beberapa hal yang memang kita itu salah, persepsi kita itu salah, bukan salah ya, kurang tepat lah, kurang tepat karena kita terbiasa dengan stimulus respon. Sementara ini kita belajar tentang teori kontrol, ada perbedaannya. Contohnya siswa yang kita anggap nurut, manut, ternyata dia sedang mengontrol diri dia yang mengontrol dirinya untuk manut. Yang siswa yang tidak manut berarti dia mengontrol dirinya untuk tidak manut, bukan kita yang membuat ternyata hati mereka sendiri yang mengontrol mereka sendiri. Kan kalau kita selama ini berpendapat sudah menghukum dan sebagainya, berarti dia ikut kita yang mengontrol, ternyata salah. Ternyata yang itu mengontrol itu diri mereka sendiri. Contohnya seperti tadi kepala tangan itu mau terbuka atau tidak, itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri, seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi selama ini kita terbiasa dengan stimulus respon, bahwa menurut stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi sudah dua ini memang sudah berbeda ya. Kemudian semua orang melihat yang sama itu adalah stimulus respon. Sementara teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini adalah hal yang agak sulit, atau memang kita sebagai guru harus belajar lagi. Terutama semua orang melihat hal yang sama. Sementara menurut teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti demikian juga dengan murid kita. Setiap murid kita itu adalah hal yang berbeda, bukan sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini kan tentang teori kontrol ini kita memang harus belajar lagi
memang kita harus belajar tentang teori kontrol supaya kita seolah-olah tidak menuntut murid menjadi apa yang kita mau. Itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon yang sering kita lakukan. Kalau siswa melakukan kesalahan atau berperilaku buruk, kita menganggap itu adalah hal yang salah. Padahal yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya Pak Iza adalah ya, Pak Iza itu kan menurut kita dia itu berperilaku buruk. Menurut kita itu adalah sebuah kesalahan. Padahal seharusnya kalau kita menerapkan teori kontrol, pasti ada tujuan dari si Pak Iza itu berbuat seperti itu. Dari belajar sedikit ini saja, saya merasa berarti selama ini mungkin kami atau kita yang salah belum bisa memfasilitasi si Pak Iza itu sampai dia menemukan jati diri sebagai budaya yang positif. Seperti itu tidak. Kemudian tidak berpikir ya tetap Pak Iza yang salah, seperti itu tidak. Kalau saya mulai membuka diri untuk berarti saya yang belum bisa memfasilitasi dan belum bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaui Pak Iza dan teman-temannya. Walaupun itu susah ya, kalau sekedar teori seperti ini kan kelihatannya gampang, tapi di prakteknya itu tidak semudah dengan teori-teori yang ada. Kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang sering terjadi kan, kita yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk siswa, sudah meraih siswa untuk tertib dan sebagainya, ternyata tidak bisa, kita memaksa dia untuk tertib sesuai kemauan kita. Efeknya apa? Nurut secara sementara. Nurutnya kan jadi sementara gitu. Kalau anak-anak ini seperti itu, karena kita memang belum bisa menemukan ramuan yang pasti untuk supaya efek yang kita berikan kepada si anak yang menurut kita tidak nurut itu bisa berlaku lama. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang, jadi win-win solution lah ya, itunya. Kemudian ini miskonsepsi makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dan ini selama ini kita berpikir bahwa kitalah yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya adalah konsep dari yang sudah kita jalani. Ternyata ini menurut teori kontrol, ini adalah sebuah miskonsepsi atau sebuah konsep yang keliru. Nih, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nih, tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi hal yang demikian tidak hanya untuk siswa-siswa yang menurut kita itu siswa yang tidak rajin, tapi untuk siswa-siswa yang rajin pun sebenarnya secara tidak langsung kita tuh sebenarnya mengontrol mereka ya. Kita merasa kita itu mengontrol, padahal dia sedang mengontrol dirinya sendiri. Dia si murid itu mempersilahkan dirinya untuk dikontrol, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol
mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Pernah merasa seperti ini, Bapak Ibu guru yang ini? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Penguatan positif. Pernah merasa seperti ini? Kalau saya pernah merasa seperti ini. Ini contohnya di apa? Ini kalau saya lebih kepada siswa yang menurut kita rajin dan pintar. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi contohnya saja kalau kita minta tolong yang sudah terjadi itu, kalau saya dengan Mufid dan Mufid, dia kan sudah berkali-kali untuk berusaha menolak bujukan kita ya. Itu si Mufid itu berkali-kali mencoba untuk, berarti dia menyadari bahwa selama ini dia itu dikontrol oleh kita. Padahal seharusnya kita kan tidak boleh mengontrol, walaupun kita menggunakan penguatan yang positif. Ternyata penguatan positif itu juga tidak bisa berlangsung selamanya. Ini harus ternyata siswa juga ketika dia menyadari dirinya dikontrol, dia akan mencoba untuk menolak. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini juga ternyata kita berpikir bahwa jika kita mengkritik murid dan membuat mereka merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter mereka. Yang namanya menguatkan karakter itu contohnya kita berpikir bahwa dia akan buruk dengan kita. Itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksanya. Ini yang paling sering sekali kita lakukan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita itu selalu berpikir bahwa kita itu mempunyai hak untuk memaksa murid. Itu yang harus kita luruskan, karena itu adalah sebuah miskonsepsi dari makna kontrol itu sendiri. Dari teori kontrol ini tentunya kita harus berusaha untuk mewujudkan atau berusaha untuk menerapkan dari apa yang dimaksud dari teori kontrol tersebut. Bapak Ibu belajar, namanya juga belajar. Jadi kalau baru bisa satu ya tidak apa-apa, daripada kita sudah tahu teorinya tapi tidak dilaksanakan sama sekali. Kemudian kita pindah ke teori motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti kita akan belajar atau merefleksi sebenarnya motivasi dari murid-murid kita itu sebagian besar yang mana, menggunakan yang mana, dan diri kita sendiri juga nanti akan ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya akan terbesit di benaknya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Ini kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di pikiran akan muncul apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya. Yang motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan timbul pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Itu perbedaan dari ketiga. Nah, sekarang yang ini kita akan ada pertanyaan refleksi.
Mohon Bapak Ibu Guru boleh dibaca dan dijawab dalam hati. Nanti saya akan meminta jawabannya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu berarti motivasi yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, berarti itu yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Yang mana Bapak Ibu Guru motivasinya setiap hari hadir di kelas tepat waktu, berangkat tepat waktu. Berarti itu motivasinya apa selama ini kita berusaha untuk tepat waktu yang mana? Yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri? Yang mana atau kombinasi tiga-tiganya? Kalau mungkin Pak Bun yang mana? Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja Ibu dan teman-teman. Kalau dari pertanyaan refleksi ini kan tentang kehadiran tepat waktu ya. Jadi memang ini sangat bagi saya juga sangat penting sekali. Tapi kalau dilihat dari apa yang saya lakukan selama ini, karena untuk saya sendiri memang kalau terima kasih Bu Budi. Belum on. Baik. Cek. Terima kasih. Saya lanjutkan Ki. Jika terkait dengan masalah tepat waktu, memang selama ini dari saya pribadi juga merasakan bahwa saya itu kalau urusan tepat waktu memang masih jauh dari kata baik ya. Mungkin juga bisa melihat sendiri apa yang saya raih dengan tepat waktu ini. Tentu saja banyak alasan, tapi salah satunya memang jika dilihat dari yang ada hubungannya dengan pertanyaan refleksi ya. Ketika misalnya salah satu contoh saja ketika saya masuk ke kelas, apakah saya berusaha untuk tepat waktu? Prakteknya belum. Jadi saya memang saya akui selama ini untuk datang ke kelas tepat waktu pun belum saya laksanakan dengan baik. Alasan utamanya tentu saja karena tentang kenyamanan dan ketidaknyamanan itu. Saya tetap berusaha untuk tidak berlama-lama untuk mengulur waktu. Terus saja saya biasanya berusaha untuk telatnya itu tidak lama. Jadi walaupun saya belum bisa tepat waktu, tapi terus saja saya berusaha untuk tidak berlama-lama dengan ketelatan saya. Kemudian jika pertanyaannya apa alasan saya untuk mengatur waktu agar tidak lama-lama telatnya, sebisa mungkin untuk telatnya tidak lama, yang paling kuat juga karena memang untuk menghindari ketidaknyamanan. Memang saya apa adanya, memang selama ini masih berkutat di poin itu. Saya masih merasa bahwa kalau saya nanti telatnya kelamaan nanti akan mungkin mendapat nilai yang kurang baik di mata orang lain, misalnya dari kepala sekolah atau dari rekan guru. Jadi saya berusaha untuk tidak berlama-lama telatnya dengan alasan yang paling kuat itu. Tapi bukan hanya semata-mata itu saja. Sebenarnya saya juga merasa saya itu ingin tepat waktu agar saya bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada murid ya. Tapi untuk alasan itu menjadi nomor 2 karena yang nomor 1 tetap menjadi agar tidak mendapat ketidaknyamanan dari ketidaknyamanan. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan, mungkin dari Bapak Eki yang bisa menyampaikan. Terima kasih Bu.
Terima kasih Pak Gun. Coba kalau saya mau mendengar pendapat dari Pak Dario. Kan selama ini kita mengatakan kalau Pak Dario itu selalu tepat waktu, gitu. Masuk ke kelas tepat waktu, ke sekolah berangkat pagi sudah tepat waktu. Itu perlu kita catat, monggo Pak Dario. Pulangnya lebih waktu. Monggo Pak Dario. Motivasi Pak Dario melakukan selama ini selalu bertindak ke kelas juga tepat waktu. Kita masih duduk kita masih duduk. Pak Dario sudah mana Pak Dario? Oh, Pak Dario sudah ke sana. Berarti kan motivasinya yang mana Pak Dario? Terima kasih. Kalau saya mungkin lebih mengarah ke yang ketiga, itu menghargai waktu. Kata orang bulan mirip itu al waktu kasyaifi. Dalam faktok tukok. Apa itu artinya? Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak gunakan untuk memotong, maka Anda akan terpotong. Begitu. Sebetulnya ya saya kadang ya telat Bu. Seperti tadi itu telat karena ya di rumah banyak pekerjaan merawat orang tua yang sedang sakit, kadang dilematis. Dan orang tua minta ambilkan ini dan itu, sementara waktunya sudah mepet sekali begitu. Kadang di situ saya agak dilematis itu, mana yang harus didahulukan. Mungkin itu saja Bu, saya tidak bisa matur banyak. Terima kasih Pak Dario. Jadi tadi dari Pak Dario dan Pak Gun, yang kalau Pak Gun itu untuk menghindari ketidaknyamanan, tapi berusaha untuk menghargai nilai-nilai pada diri sendiri. Kalau Pak Dario sudah bisa menerapkan motivasinya itu untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi kalau menurut saya sih dari ketiga motivasi ini kita harus bisa belajar untuk menghargai nilai diri sendiri, karena kita sebagai contoh, walaupun itu sangat berat tapi kalau mau belajar seperti Pak Dario, insya Allah kita bisa lah, kita termotivasi dari melihat Pak Dario saja sudah lebih dari cukup. Iya nggak Pak Gun? Contoh, bagus contoh. Bukan dong, Pak Gun juga bukan contoh. Bukan, iya. Nah, ini masih ada lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Berarti ini paling cocok yang dijawab oleh Pak Dario. Coba Pak Dario nomor 2 kita tolong untuk dijawab. Jangan karena Pak Dario sudah datang tepat waktu, tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda apabila tidak ada, walaupun tidak ada teguran dan sebagainya? Ya, terima kasih. Untuk saya itu mungkin saya juga berusaha untuk berusaha untuk datang tepat waktu. Saya berusaha nepake anak-anak mungkin datang sebelum jam 7, mereka pengen mendapatkan pelajaran gitu. Nah, saya ya berusaha untuk semampu saya untuk menyampaikan apa yang saya bisa kepada anak-anak, menyampaikan materi yang ada. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dario. Jadi walaupun tidak ada peraturan, tidak ada, kemudian tidak ada penghargaan dari kepala sekolah dan sebagainya, Pak Dario tetap berusaha untuk tepat waktu gitu Pak. Kemudian yang ketiga ini, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah, yang mana? Menurut Bapak Ibu? Yang pertama nih, kalau menurut saya juga yang pertama, untuk menghindari hukuman. Menurut saya mereka itu masih yang ini, jadi itulah mengapa di sekolah kita itu belum bisa tercipta budaya positif yang mengakar, karena siswa-siswa kita itu, murid-murid kita itu masih bertindaknya itu motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Padahal untuk menghindari hukuman itu hanya berefek jangka pendek. Kemudian ini, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid?
murid Anda, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Strateginya apa? Kira-kira Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin positif. Kalau menurut saya sih bisa seperti yang Pak Dadan tadi diterapkan, memberi contoh, iya, dengan memberi contoh. Bagaimana hasilnya? Hasilnya walaupun belum 100%, setidaknya ketika guru memberi contoh budaya positif atau disiplin positif, maka sudah ada anak yang tergerak untuk ikut disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Nilai kebajikan itu yang tadi, yang kebajikan universal, ada yang sesuai profil belajar Pancasila, ada yang banyak sekali tadi di kolom. Kalau saya sendiri itu lebih kepada nilai kebajikan yang ingin saya tanamkan itu tanggung jawab. Menurut saya tanggung jawab itu nilai kebajikan, ujung dari nilai kebajikan yang ingin saya terapkan di samping kreatif, saya lebih ke kreatif dan tanggung jawab. Tapi selama ini saya menerapkannya itu yang tanggung jawab. Walaupun saya belum bisa menggunakan teori kontrol 100%, masih menggunakan ada yang stimulus respon, tapi untuk yang tanggung jawab saya ingin murid-murid kita itu di sini tahu tanggung jawabnya. Jadi kalau waktunya masuk ya harus masuk, kalau tidak masuk tanggung jawabnya apa, jadi mereka tahu tanggung jawab. Kemudian ini adalah yang teori hukuman. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nanti kita akan selanjutnya akan ada pertanyaan, mari kita baca dulu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Berarti kita sudah pindah ke teori hukuman deh. Kalau itu tadi ke teori counter, sekarang kita ke teori hukuman. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, nanti kita akan belajar ada hukuman, ada konsekuensi, bedanya yang mana sih? Nah, monggo Bu Husnul menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tadi kan Iva tidak suka matematika, kemudian ketika disuruh menjawab tidak bisa dan disuruh maju. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab dari ini ya. Tadi ada suatu gambaran peristiwa tentang siswa bernama Iva. Kalau menurut saya tadi perilaku Pak Seno dengan melakukan hal semacam itu, jadi siswa atau Iva itu malah sudah grogi, sudah maksudnya dia karena terkejut juga, karena yang namanya kita nggak memperhatikan kemudian tiba-tiba ditunjuk, kadang kan sudah itu ya bingung mau ngomong apa, seperti saya sekarang ini mungkin ya. Tapi menurut saya ya tidak sesuai, kalau menurut saya kurang sesuai. Karena apa? Justru perilaku Pak Seno ini bisa melemahkan mentalnya Iva, tambah membuat Mbak Iva ini semakin tidak suka dengan pelajaran matematika. Dia mungkin sudah tidak suka dengan pelajarannya, ditambah gurunya berperilaku seperti itu, tambah dia mungkin akan tidak suka dengan Pak Seno. Itu kan bisa saja nih. Jadi mungkin seyogyanya langsung ke mungkin merujuk ke yang setelahnya, tindakan Pak Seno itu Sebuah hukuman atau konsekuensi? lebih ke hukuman ya, lebih ke hukuman karena anak sudah diminta maju kemudian menunjuk hidung, sudah itu juga ditertawakan, kan juga itu hukuman. Selain hukuman secara fisik juga psikologis, mental juga, seperti itu.
Jadi mungkin harus yang seharusnya dilakukan Pak Sena mungkin bisa membuat anak itu kenapa, mungkin tanya dulu, atau mungkin kok nggak suka matematika, itu berarti masalahnya di mana, atau tidak menarik, atau perlu dengan cara yang lebih menyenangkan, biar suka dulu dengan pelajarannya atau suka dulu dengan Pak Senonya. Nah itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul. Yang lain setuju menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Yang dilakukan Pak Seno adalah sebuah hukuman. Nah, di dalam teori hukuman itu ada 3 istilah. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan, bisa berupa fisik dan psikis. Kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Kalau restitusi, nah ini kan istilah yang baru adalah yang restitusi. Kalau saya sendiri sudah yakin lah Bapak Ibu di sini sudah biasa melakukan konsekuensi karena untuk menghindari yang namanya hukuman kepada murid. Karena kan kita tahu yang namanya hukuman itu apapun bentuknya itu tidak baik untuk murid. Jadi kita lebih sering menggunakan konsekuensi. Padahal ada satu lagi namanya restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti yang tadi Bu Husnul katakan, seharusnya Pak Sena itu menanyakan dulu kepada IPA apa sih yang terjadi, kemudian seharusnya bagaimana itu masuk ke restitusi. Walaupun ternyata tanpa kita sadari pun kita ternyata sudah pernah melakukan restitusi, tapi kita tidak tahu oh itu istilahnya namanya restitusi. Walaupun ini adalah hal yang baru dan ini ternyata berdampak baik kepada murid. Selama ini kita masih menggunakan konsekuensi. Nah, ini adalah bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau yang namanya hukuman itu membuat identitas gagal. Kalau yang konsekuensi dan restitusi itu membuat identitas sukses, akan menciptakan disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ada pilihan apa yang harus kamu lakukan seperti itu. Kalau hukuman membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyamannya dalam waktu pendek. Kalau restitusi mengutamakan untuk murid atau anak menguatkan dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan, yang ada korbannya mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapat ganti. Nih, kalau yang hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi hanya membuat anak tidak nyaman. Kalau yang restitusi, anak mendapat penguatan. Itu beda secara kasarnya seperti itu. Ini masih ada juga perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nih, ada yang kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, itu berarti masuk hukuman. Kalau ada kamu harus, itu berarti masuk hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, berarti itu kita sedang melakukan konsekuensinya. Kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah yang sering kita lupa adalah tahap ini. Apa yang kamu yakini, kalau yang kamu yakini itu sesuai dengan kembali ke kebajikan universal tadi. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini adalah menurut saya sendiri pun kadang atau sering malah tidak sampai ke tahap apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi contohnya ketika ada si Faiza kemudian melempar atau dia bolos lah, istilahnya dia bolos saja. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Itu kan kita sering miss, tidak sampai ke tahap ini. Kita lebih kepada ya sudah kamu bolos ya berarti tidak dapat nilai, kamu bolos tidak dapat pelajaran, hanya itu hanya baru sebatas itu. Karena
belum sampai ke tingkat yang restitusi ini. Kemudian kalau yang hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi menghormati peraturan, kalau restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Ini masih ini kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, restitusi bersifat positif. Ini bedanya adalah yang lainnya lagi, hukuman itu mode paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus, respon itu yang biasa kita lakukan dia menggunakan teori stimulus respon. Kalau restitusi menggunakan teori kontrol. Gitu. Nih, kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan masalah karena tidak mau dihukum, jadi dia berusaha untuk menyembunyikan. Kalau konsekuensi, anak akan belajar taat peraturan. Kemudian kalau yang restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kedepannya kita berharap bisa sampai tahap ke yang restitusi. Nih, hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Membuat guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Memang yang paling mudah itu adalah bagiannya konsekuensi. Kalau restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini adalah perbedaannya. Nah, yang ini mari kita jawab. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Murid diminta untuk membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berarti yang ternyata ada kalimat yang sering kita lakukan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya. Ternyata kita tadi salah melakukan itu. Ternyata kita salah. Makanya Pak Kepala Sekolah itu kalau membahas peraturan dan tata tertib sekolah itu kan karena agak berat dan gimana kan kita masih menggunakan teori stimulus respon, sementara Bapak Profesor sudah paham tentang teori kontrol. Jadi menyatukan antara pendapat kita dengan pendapat Bapak Profesor itu memang agak susah di sini, bedanya di situ. Nah, ini ada yang namanya teori penghargaan. Ternyata tindakan memberikan penghargaan itu sama dengan memberi hukuman menurut teori kontrol. Ada yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kalau saya dari sebuah ini yang paling menarik adalah bagian penghargaan yang menghukum. Kok bisa ya kita memberi penghargaan? Ternyata menurut teori kontrol itu penghargaan kok malah memberi hukuman, sama dengan memberi hukuman. Ini ternyata contohnya itu pada kita memberi ranking. Kita memberi ranking, kemudian memberi penghargaan kepada anak yang ranking 1. Anak yang ranking 2 itu merasa dihukum. Ternyata seperti menurut teori kontrol itu ketika ada rankingan yang nomor 1 diberi penghargaan, yang lainnya tidak, yang nomor 2 itu merasa dihukum.
Logikanya menurut teori kontrol seperti itu. Ini kalimat yang paling memposisi saya adalah yang penghargaan ternyata termasuk ke dalam menghukum. Ini materinya semuanya untuk lebih jelasnya nanti bisa kita bahas selanjutnya nih. Ini kita next dulu. Ini yang restitusi. Ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang namanya restitusi, kalau ada murid yang salah itu tidak terus kita labeli salah selamanya, tapi mengembalikan kepada kelompoknya, kemudian supaya mereka bisa fokus pada solusi. Nah, ini kita lanjut ke keyakinan kelas. Nanti ada yang apa sih sebenarnya perbedaan antara keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas. Nanti itu ternyata hal yang berbeda. Kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun apa. Jadi kembali ke kebajikan universal yang di awal. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, contohnya ini. Peraturan kelas itu jangan membuang sampah di laci. Itu adalah termasuk peraturan. Kalau kesepakatan kelas yang sudah dibicarakan dengan murid, maka akan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang ingin dituju apa? Kebersihan. Keyakinan kelasnya bisa berbunyi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. Jadi peraturan kelas itu, peraturan itu secara umum yang menggunakan kata jangan, tidak, dilarang, itu namanya peraturan. Kalau kesepakatan itu menggunakan kalimat yang positif. Dari kalimat jangan membuang sampah di laci itu lebih bagus menggunakan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Karena kata jangan itu lebih menarik untuk anak. Jangan itu malah justru akan dilakukan. Kalau seperti ini, kalau kita orang dewasa ketika ada di jalan, jangan menengok ke kiri. Akan menengok ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kan? Nah, itu logikanya untuk anak juga ternyata seperti itu. Kalau di pinggir jalan kemudian ada tulisan besar, jangan belok ke kiri, kita masih akan belok melihat saja, jangan melihat ke kiri. Pasti kita akan melihat ke kiri karena ada apa di sana. Seperti itu. Jadi kita biasakan menggunakan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Hindari kata jangan, dilarang, tidak. Itu yang harus kita hindari. Itu kalimat-kalimat itu kita buat menjadi kalimat yang positif. Untuk di kelas, saya berusaha kemarin itu praktek untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi prakteknya itu yang pertama, karena mereka terbiasa menggunakan kata peraturan, jadi saya minta untuk silakan kalian kelas ini ingin menjadi seperti apa, kalian buat peraturannya sendiri. Mereka membuat itu peraturannya, jangan membuli teman, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan membawa HP, jangan naik motor ketika berangkat sekolah. Tadi mereka itu jangan semua, tidak boleh, jangan tidak boleh seperti itu. Kemudian dari situ kita tempel di papan tulis apa saja, ada 32 peraturan yang ada beberapa itu yang jenisnya sama kita kelompokkan, kemudian kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Contohnya tadi jangan membuang sampah di laci, kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Maka kesepakatan kelasnya menjadi satu, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian saya baru sampai ke situ, belum sampai ke nilai kebajikan yang ingin dituju dan keyakinan kelas. Tapi setidaknya sudah berusaha untuk menghindari kata-kata yang negatif.
Nah, next kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup itu bisa berupa kebutuhan yang bersifat fisiologis, itu bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Murid kita banyak ya yang kebutuhan dasarnya ini, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu banyak. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan dan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini juga ada ya murid kita yang seperti ini, motivasinya terutama ada di kelas lagi yang baru 8A, ini sebagian besar ini sepertinya. Sistematik mereka. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak yang kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga ada anak-anak kita yang kebutuhan kebebasannya itu tinggi, menginginkan pilihan. Kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau dan suka melucu dan juga menggemaskan. Ini yang lebih kepada mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau menurut saya itu si Faiza CS itu kebutuhan dasarnya adalah ini, ya kan, kebutuhan dasar akan kesenangan. Mereka menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Hanya hal-hal yang disenangi, contohnya pada saat voli, mereka merasa senang. Nah, ini adalah hal yang paling penting menurut saya dari semua materi, yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5, mulai yang pertama sebagai pembuku, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Coba nanti di antara Bapak Ibu guru itu sudah bisa menjadi yang mana? Kalau saya baru bisa menjadi teman. Kalau saya baru tahap ketiga yaitu menjadi teman. Nanti kita lihat pembuku itu yang seperti apa. Nih, kalau kita sebagai pembuku, seorang pembuku bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pembuku senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia, dengan cara menghukum. Itu yang pembuku. Kalau pembuat merasa bersalah, ini juga ternyata tanpa sadar saya pernah melakukan ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini adalah contoh yang paling sering. Ini ternyata saya melakukan ini kepada si Dayak sebagai pembuat merasa bersalah, dan nanti kepada yang teman itu, tahap itu. Kalau yang ini kan kita bersuara, guru itu bersuara lembut tetapi nyelkit ini pembuat. Jadi yang salah itu, si yang membuat salah itu menjadi semakin merasa bersalah. Kalau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini adalah ternyata paling sering sadar atau tidak sadar kita sering sekali menggunakan ini. Untuk daya pun ternyata kenapa si satu anak itu hanya nurut, contohnya kenapa dia hanya nurut kepada saya, ternyata menerapkan tanpa sadar, menerapkan kontrol guru posisi saya itu sebagai teman. Kalau kita menggunakan teman, murid itu hanya akan nurut kepada kita, hanya guru A saja. Ketika pindah guru, dia bisa tidak tertib. Itu adalah karena saya sudah menggunakan posisi teman terlebih dahulu. Nanti kalau ada guru lagi yang menggunakan posisi kontrol sebagai teman, dia juga akan menurut kepada guru itu, kepada guru yang lain tidak seperti itu. Nah, ini adalah yang posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berarti kalau ada guru yang siang ini setelah dari pengamatan Bu Guru ada satu anak yang bisa mendapatkan bintang. Nah, itu ternyata guru sedang dalam posisi pemantau. Nah, ini adalah posisi kontrol yang tertinggi. Seharusnya kita sebagai guru bisa menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau yang kita sebagai manajer itu sudah sampai tahap ini, apa yang harus kamu lakukan karena kamu sudah melakukan kesalahan. Jadi sudah menawarkan atau menanyakan solusi, dan yang menemukan solusi adalah si muridnya. Ini posisi kontrol guru. Pada posisi penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah seperti itu Bapak Ibu guru? Pernah? Berarti kita kalau pernah melakukan seperti itu, kita sedang berada di posisi penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, terus kemudian ibu kecewa sama kamu, itu berarti kita sedang dalam posisi pembuat merasa bersalah. Kalau dalam posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pada posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Pada posisi manajer, mengajukan pertanyaan. Memang yang paling mudah itu kalau kita menghardik, menunjuk, menyakit dan menyindir, ya itu paling mudah karena sesuai dengan kita miskonsepsi teori kontrol tadi. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah mengatakan itu? Pernah mengatakan itu, berarti kita dalam posisi sebagai penghukum. Kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ibu lelah kalau kamu selalu berbuat salah. Pernah yang mengatakan seperti itu. Ibu capek lagi kamu, itu berarti sedang dalam posisi pembuat merasa
bersalah. Kalau menjadi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah itu ternyata dalam posisi teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Ketika ada anak yang berbuat salah, apa peraturannya? Kemudian kalau kita menjadi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu adalah sampai ke manajer. Nih, kalau yang paling bawah juga ada itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kita menjadi penghukum, ternyata murid akan mengatakan seperti itu. Kalau menjadi kita dalam posisi membuat murid merasa bersalah, maka murid akan berkata, maafkan saya. Kalau kita sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu adalah pemantau. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, itu adalah murid bisa berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ketika kita sudah bisa berhasil menjadi manajer. Sulit ya Bapak Ibu. Ini juga sulit. Wah ternyata sudah tak hapus tapi masih kelihatan ya. Salah berarti ini editannya ini. Editannya tidak bisa. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisi kita sebagai apa? Kecewa sekali. Ya, membuat merasa bersalah. Kan saya kecewa sekali berarti membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah berarti apa? Penghukum. Karena merasa tidak pernah berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, ini paling mudah ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Karena ada tulisannya ya. Ditanya kurang canggih. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti apa? Penghukum. Kalau ada kata tidak pernah, selalu itu berarti sudah menghakimi. Ya, sudah menghakimi. Nah, kita sampai kepada segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru tanpa sadar sudah pernah melakukan ini, walaupun belum sempurna. Dan kita tidak tahu, oh ternyata saya sudah ya, oh ini namanya segitiga restitusi seperti ini. Segitiga restitusi itu mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini bagian menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini hampir kalau kita menerapkan sesuai dengan peraturan segitiga restitusi di dalam ilmu teori kontrol itu akan menciptakan budaya positif. Walaupun saya juga meragukan hasilnya itu apakah akan berhasil 100%. Mungkin ini segitiga restitusi ini bisa kita coba untuk anak-anak kita ke depan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and growing, fun, atau survival. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Ini adalah yang bawah ini adalah kalimat-kalimat yang bisa dikatakan oleh Bapak Ibu guru ketika menerapkan segitiga restitusi. Untuk menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa. Ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita pelajari dan kita terapkan supaya bisa menjadi budaya yang positif yang mengakar di sekolah kita. Saya sebenarnya sudah pernah praktek untuk segitiga restitusi ini, tapi dengan itu kan
waktu itu dengan Kinan karena untuk menyelesaikan tugas juga. Saya tanya kepada Kinan, apa menurut kamu ini seperti tadi yang kita lakukan bisa diterapkan ke teman-teman kalian atau tidak? Jawabannya tergantung muridnya, tergantung siapa yang menjadi sedang menurut saya juga seperti itu. Tergantung, ini tidak mungkin sekali kita melakukan segitiga restitusi itu langsung berhasil. Kalau menurut saya juga tidak seperti itu. Kita perlu pemulangan sampai anak tersebut paham. Nah, saya akan menunjukkan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Tentunya tidak semudah itu gitu karena nanti akan bermasalah ketika kenapa kamu melakukan itu, ya nggak apa-apa, nah, selesai. Kalau apalagi anak-anak kita kan sangat kreatif. Kenapa Kak Isa melakukan seperti itu? Nggak apa-apa. Nah, finish langsung. Kita akan berpikir ulang untuk menanyakan apa lagi. Jadi kalau menurut saya sih intinya kita memang harus belajar dan belajar lagi ya, karena ternyata kan tidak hanya siswa saja yang harus atau murid saja yang harus belajar. Kita sebagai guru juga harus terus belajar, apalagi kita kan menghadapi masalah yang murid zaman sekarang itu tidak bisa menghargai guru. Murid zaman sekarang itu katanya tidak pintar-pintar seperti anak zaman dulu. Nah, dari pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya sih
refleksinya jangan melihat ke siswa, tapi melihat ke kita, diri kita. Kita sudah berbenah diri belum untuk menghadapi murid yang karakternya seperti ini. Jangan hanya zaman biyen bocah nurut-nurut, zaman biyen murid bocah selalu manut menghargai guru dan sebagainya. Bocah biyen diterangke pipisan mudeng gitu ya. Itu kan sering sekali mendengar seperti itu. Kalau menurut saya kita refleksi diri. Sudahkah kita mengubah gaya belajar kita? Sudahkah kita mengubah gaya memberi kita saat kita mengajar? Jangan-jangan cara mengajar kita sama dengan 15 tahun yang lalu ketika ketemu murid yang masih nurut-nurut itu. Tentu tidak akan berhasil jika diterapkan di murid yang sekarang. Tapi jadi menurut saya koreksi diri dulu apa yang sudah kita ubah dari kesusahan kita menghadapi murid-murid yang sangat kreatif seperti itu. Jadi jangan selalu menyalahkan murid. Kalau menurut saya sih seperti itu. Zaman sekarang tidak bisa langsung perkalian saja tidak hafal, ini tidak hafal. Nah berarti kita harus koreksi apa sih yang belum kita lakukan, apa sih yang sudah saya lakukan sampai murid-murid kita seperti itu. Contohnya kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi jangan, kita harus merefleksi atau kita mengoreksi diri sendiri dulu baru bisa menyalahkan murid. Belajar mengkoreksi diri dulu baru bisa mengoreksi murid atau menyalahkan, dia berusaha untuk tidak menyalahkan murid. Nah demikian tadi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga ada manfaatnya nih Bapak Ibu. Saya di sini bukan untuk menggurui, hanya menerapkan apa yang sudah saya pelajari atau menyebarkan materi yang sudah atau ilmu yang sudah saya pelajari. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.